Para sahabat, saya akan berbicara tentang Jakarta, baik Jakarta sebagai ibu kota, sebagai pusatnya macam-macam ya. Jadi ini artinya tidak hanya sekedar bicara soal tempat atau rakyat Jakarta, tapi Jakarta sebagai sebuah entitas di sana juga beroperasi kekuasaan, kekayaan, pokoknya lengkap semuanya lah di Jakarta itu. Dan Jakarta pantas untuk dibanggakan tetapi juga penting untuk dikritik. Pada tanggal 26 Agustus tahun 2019, saya pernah menyampaikan kritik terhadap Jakarta. Saya sajikan di halaman Facebook saya dengan tema mentalitas Jakarta. Ini ada beberapa poin yang saya sampaikan, saya bacakan. 1, Jakarta adalah pewaris kolonial Batavia. Ya, jadi ini jelas ini Jakarta itu dibangun sudah cukup lama dari warisan kolonial, dan kolonial tahu sendiri ini sebagai bentuk urban, sebagai urbanisme yang melakukan penghisapan terhadap hasil bumi maupun tenaga kerja murah dari seluruh penjuru negeri. Ya, sama juga nanti kolonial yang di sana di Belanda itu juga memperoleh kejayaan juga karena melakukan penghisapan. Kedua, Jakarta itu selfish, ego dan kedirian yang mikir dirinya sendiri. Ya, jadi ini udah biasa lah. Artinya memang cara melihat Indonesia itu ya dari sudut pandangnya sendiri, dan kemudian berbagai penjuru negeri itu memang harus mengikuti nalar Jakarta, artinya juga harus melayani Jakarta. Ketiga, lebih menyukai merek dagang dari dunia luar, tercarabut dari sejarah dan konstitusi. Jadi ini orang-orang hebat, ya, sangat silau pada barang-barang impor, terutama konsep-konsep impor. Ya, saya tidak mempersoalkan merek ini ya, fashion atau barang-barang itu, tapi yang saya soroti adalah ini ya, konsep. Ya, entah itu konsep pembangunan, Sustainable Development Goals, bonus demografi, stunting, ya, dan itu semuanya tercerabut dari konstitusi. Saya ingin mengatakan bahwa orang-orang pintar, para teknokrat itu adalah bagian yang menghindari atau mengabaikan konstitusi. Artinya konsep-konsep yang mereka peroleh termasuk good governance itu yang dipuji itu tidak mengalami rekonstitusi atau didialogkan dengan konstitusi maupun konteks sejarah kita. Jadi ini ya anti sejarah, meskipun Jakarta itu adalah warisan sejarah kolonial, tetapi mereka tidak pernah belajar hakikat di balik sejarah itu. Ya tentu kecuali ada komunitas-komunitas yang mencintai sejarah, dan itu sebenarnya punya peran mencerahkan Jakarta, tetapi Jakarta yang dalam pengertian politik ekonomi itu mengabaikan aspek sejarah itu. Kemudian yang keempat, setiap ruang, tempat, dan kesempatan dijadikan sebagai panggung diri dan pertunjukan. Celebrating lah ya, jadi tidak hanya kaum selebritis, tapi juga teknokrat, birokrat, politisi ya, semuanya itu ujungnya adalah pertunjukan. Mengumpulkan data yang banyak sekali dari rakyat, ujungnya adalah untuk pertunjukan. Punya kekayaan untuk pertunjukan, untuk pamer. Menteri Keuangan mengingatkan para pejabat Kemenkyu itu jangan pamer kekayaan. Tetapi Deddy Corbuzier mengkritik bahwa pamer, sebenarnya kan nggak boleh juga punya kekayaan. Kalau ASN kan nggak bisa kaya seperti yang sudah-sudah itulah. Kita sudah tahu apa yang saya maksud gitu ya. Jadi ini banyak ya. Jadi banyak orang mengkritik pencitraan, kalau saya kan pertunjukan. Jadi artinya supaya tidak bias para politisi. Semua
itu ujungnya adalah pertunjukan, entah itu pertunjukan dalam bentuk seremoni maupun pertunjukan data. Yang kelima, memandang manusia dengan lensa homo economicus. Ya, ini namanya ciri khas neoliberal ya. Jadi homo economicus itu ya persoalan laba, uang, rugi laba, finansialisasi dan sebagainya. Dan ini nanti ujungnya ya Jakarta itu memberalakan uang. Orang presiden melakukan terobosan besar untuk melakukan ini ya pindah ibu kota, tetapi Jakarta itu melakukan kritik ini daripada 400-500 triliun untuk membuat ibu kota baru, lebih baik untuk membuat Jakarta. Membangun kembali Jakarta ya, memperbaiki Jakarta, enak saja. Nggak mau saya sebagai orang daerah ya, ini yang namanya ekonomi politik ini harus disebar gitu ya. Jadi ini homo economicus itu luar biasa. Jadi apapun nanti akan dilarikan dengan uang. Uang itu bukan sebagai pelayan tetapi sebagai berhala, sebagai tuan. Kemanapun uang pergi mereka akan mengejar. Saya kira termasuk anti korupsi itu juga begitu. Saya berulang kali mengatakan bahwa korupsi ini merusak negara, tetapi anti korupsi melemahkan negara. Jakarta juga melakukan kampanye besar-besaran bahwa ini ya korupsi itu kejahatan luar biasa. Jadi yang menuding korupsi itu di Jakarta, yang korupsi juga Jakarta. Jadi ini kontradiksinya luar biasa gitu. Tetapi yang saya heran mengapa orang-orang yang merusak, melakukan eksploitasi alam itu tidak disebut sebagai kejahatan luar biasa. Ini kan aneh ini. Ya karena memang memberhalakan uang tadi. Dan ini sudah banyak kritik lah. Presiden sudah pernah menyampaikan kritik terhadap pemberantasan korupsi itu ya tidak identik dengan penangkapan koruptor. Tetapi bagaimana pemberantasan korupsi itu dikaitkan dengan manfaat bagi rakyat. Entah itu lapangan pekerjaan yang bertambah, harga-harga yang terjangkau, pendapatan orang banyak juga meningkat dan sebagainya. Tapi yang penting uang ya. Jadi uang harus diselamatkan. Ini ciri khas homo economicus begitu ya. Jadi kemanapun uang pergi, mau pergi ke desa itu juga harus dikawal secara ketat. Yang penting uang itu selamat, meskipun uang yang selamat belum tentu bermanfaat bagi rakyat. Yang keenam, ini Jakarta ini jago karang kata-kata lah. Nah, itu kan ciri khas. Ya, ciri khas orang yang mengarang kata-kata yang bisa membius. Ya, termasuk tadi konsep-konsep ya. Entah itu yang digitalisasi juga membius, yang kemudian data juga membius, lalu bonus demografi juga membius gitu. Pokoknya kata-kata itu dirangkai yang kemudian menciptakan hegemoni seluruh orang daerah termasuk anak-anak milenial itu pokoknya kiblatnya Jakarta. Jadi ini milenial ya, milenial itu ya mimik leyeh-leyeh nurani kolonial gitu. Makanya kan ini harus kritis dong. Jadi artinya kita generasi milenial itu tidak hanya dicekoi dengan rangkaian kata-kata dan imajinasi yang seperti Jakarta, tetapi kita juga perlu dengan spirit mencerdaskan kehidupan bangsa itu anak-anak muda juga belajar tentang sejarah, tentang kesulitan rakyat dan sebagainya gitu. Kemudian yang ketujuh, Jakarta itu tampak cerdas, kritis, hebat, tetapi dangkal. Dangkal sekali. Saya sering melakukan kritik terhadap para ilmuwan, entah itu hukum, administrasi publik, ilmuwan pemerintahan, ilmuwan politik, sosiolog yang tidak sosiologis, politisi yang apolitik gitu. Jadi ini luar biasa ini. Banyak melakukan kritik mereka, tetapi kritik itu ya kekuasaan. Jadi kritik itu kan sebenarnya untuk pencerdasan, untuk pencerahan dan pembebasan. Tetapi di tangan Jakarta, kritik itu ya kekuasaan, menghadirkan kekuasaan mereka. Tetapi mereka anti kekuasaan orang lain. Jadi artinya kalau elit sedang berkuasa, kepala desa sedang demo, ya mereka kritik lah. Tetapi
cara mereka itu mengkritik ya sangat dangkal. Saya sering mengatakan bahwa ini ya, membuat alasan mengapa 9 tahun kepala desa itu sangat mudah, tetapi membuat argumen untuk menolak 9 tahun itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudahnya itu tadi, karena kedangkalan itu. Misalnya orang melihat pemilihan jabatan kepala desa itu ini ya, sirkulasi dan evaluasi. Ya enggak lah, itu kan sepotong-sepotong. Jadi mereka tidak memperhatikan aspek legitimasi dan legacy yang begitu lengkap gitu ya. Jadi yang penting pokoknya sirkulasi. Orang berbicara demokrasi, pengen demokrasi, tetapi menyukai teknokrasi. Padahal teknokrasi itu mencuri demokrasi, mencuri kedaulatan rakyat. Sehingga yang terjadi adalah demokrasi yang teknokratik. Demokrasi tanpa kedaulatan rakyat, hanya menjadi semacam metode, prosedur yang demokratis, tetapi hakikatnya itu tidak demokratis. Nah, itu mentalitas Jakarta itu seperti itu, kedangkalan. Ngomong politik tetapi anti politik, ngomong kekuasaan tetapi anti kekuasaan, kecuali kekuasaan bagi dirinya sendiri. Para pengamat juga begitu. Para pengamat yang mengamati kekuasaan ya sama. Nanti intinya melarang kepala desa itu berkuasa, biarkan mereka yang punya kuasa. Itu kemudian yang ke-8, biasa simplifikasi, reduksi, teknikalisasi atas masalah dan gagasan besar. Ya, gagasan kemakmuran itu besar, direduksi menjadi kemiskinan. Lalu kemiskinan itu luar biasa, dibikin rumit. Ya, nanti soal definisinya, soal ukurannya, soal datanya gitu. Sehingga yang terjadi bukan menanggulangi kemiskinan tetapi mengawetkan kemiskinan. Orang tidak pernah bicara soal bagaimana cara membuat kemakmuran, tetapi mengurangi kemiskinan. Lalu yang terjadi apa? Ya itu tadi, menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Ngomong soal stunting, ya, soal stunting itu ya jadinya jadi proyek aja. Ya, proyek yang untuk melayani dirinya sendiri. Bagaimana presiden ini kan sudah melabrak ini 10 miliar, yang 2 untuk yang stunting, yang 3 untuk rapat, yang 3 untuk perjalanan dinas, yang lainnya untuk administrasi, untuk ATK dan sebagainya ya. Demikian juga ngomong tentang desa. Ya, ini yang sering saya kritik. Ngomong desa itu direduksi menjadi dana desa, SDGs desa, lalu dana desa dan SDGs desa itu dibikin rumit. Ya, jadi kerumitannya itu bukan pada gagasan itu. Gagasan yang besar ini kan disederhanakan beda dengan direduksi, disimplifikasi menjadi konsep yang kecil, yang praktikal, lalu diteknikalisasi secara rumit. Enggak. Konsep kemakmuran itu juga harus dipetakan, dielaborasi sehingga nanti menjadi hal yang konkret. Ini ada banyak sosiolog yang tidak sosiologis mengatakan bahwa rekognisi subsidiaritas itu abstrak. Inilah cara kami membumikan undang-undang desa ini dengan cara SDGs desa. Jadi undang-undang desa direduksi menjadi SDGs desa. Itu banyak sekali lah ngomong soal reduksi ini ya. Ngomong izin, direduksi izin berbasis resiko. Padahal kan resiko ini kan satu rangkaian ya, ada tujuan, ada proses, ada manfaat, ada resiko, ada hasil. Tapi kenapa kok istilahnya berbasis resiko, tidak berbasis manfaat misalnya. Jadi ini reduksinya luar biasa. Semua hal direduksi menjadi legalitas. Ngomong izin, ngomong aturan yang penting legal, tapi mengabaikan legitimasi. Ya, pokoknya banyak kosakata yang ada, yang kita kenal, yang baik-baik itu direduksi menjadi sangat sempit dan setelah itu diteknikalisasi menjadi sangat rumit. Kemudian yang ke-9, suka proyek yang menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang. Pokoknya kayak proyek miskin kebijakan, apapun dibikin proyek. Jadi proyek itu kalau zaman dulu itu punya makna buruk untuk korupsi, ya mungkin sekarang masih ada ya. Kalau sekarang itu jadi industri. Pokoknya semuanya dibikin proyek, kosakata apapun dibikin proyek.
bonus demografi dibikin proyek, stunting dibikin proyek, apapun ya, Merdeka Belajar dibikin proyek. Proyek itu untuk menguntungkan dirinya sendiri ya, lalu nanti proyek itu kan ada indikator kinerja utama, 8 indikator kinerja utama, lalu yang lain itu kelompok sasaran itu sebagai sebagai subjek yang didefinisikan dan sebagai alat untuk sekedar mencapai itu. Mencapai IKU ya, indikator kinerja utama itu. Jadi artinya ya proyek itu menjadi industri bagi dirinya sendiri tetapi menjadi kekuasaan bagi pihak lain. Itu di dunia apapun, mau pertanian, mau pendidikan, mau kesehatan, mau desa, semuanya menjadi ladang proyek. Dan proyek ini ada kaitannya dengan homo economicus. Ya termasuk juga ini sebagai governmentality lah kalau kita pandang dari sudut yang lain. Jadi ya nanti hasilnya menarik sapi kurus dengan tali yang besar atau membangun istana pasir. Ya proyek itu akan selalu begitu. Dia tidak pernah akan bisa menjadi kekuatan yang menumbuhkan tubuh-tubuh gitu ya. Tidak bisa menumbuhkan Indonesia ini sebagai akar pohon, batang, dahan, ranting, buah. Enggak. Itu yang namanya proyek itu yang menggunakan konsep-konsep impor itu hadir sebagai parasit, sebagai benalu. Nanti uang yang ditebarkan itu bukan untuk membesarkan tubuh ini, tetapi untuk membesarkan benalu. Itu ya. Kemudian yang berikutnya ke-10, apapun masalah yang dihadapi, solusinya adalah membentuk lembaga, memburu data, membuat aplikasi. Ya. Pokoknya bikin lembaga lah. Mau urusan narkotik ya lembaga, urusan bencana ya lembaga, pokoknya urusan apapun dibikin lembaga. Nanti lembaga itu tugasnya mengurus data, mencari data. Lalu bikin aplikasi. Wah, aplikasinya banyak sekali. Nanti semua banyak aplikasi yang masuk desa, semua aplikasi minta data. Saya sering menyampaikan kritik, inilah inovasi. Jadi inovasi itu membuat aplikasi yang sama sekali tidak berguna untuk rakyat, tetapi ya berguna bagi pengelola proyek itu, yang membuat itu. Jadi aplikasi itu juga industri ya, bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain kekuasaan. Aplikasi-aplikasi yang masuk ke desa itu ya kekuasaan. Kekuasaan yang ya untuk membangun konsolidasi, memperkuat dirinya sendiri, tapi sembari melemahkan pihak lain. Kemudian, nah ini ya 11 ini sama dengan homo economicus ini ya. Berpikir ala tengkulak, efisiensi, dan rugi laba. Pokoknya semuanya dikaitkan di situ. Ngomong apapun dikaitkan di situ. Misalnya ini ada bangun infrastruktur ya. Kan ini soal prioritas. Bangunlah, ini kan cara berpikir teknokrat. Jangan membangun jalan yang tidak punya nilai ekonomis. Bangunlah jalan yang punya nilai ekonomis. Di Jawa dan di kota-kota besar. Ini karena apa? Ini biayanya mahal. Nggak mungkin ini biayanya nggak cukup, karena itu harus dibikin prioritas, dibikin efisiensi. Bangunlah itu, sehingga dengan jalan itu nanti bisa menghasilkan uang. Apa yang terjadi? Itu namanya ketidakadilan terhadap daerah-daerah pinggiran di pedalaman. Mereka nggak masuk prioritas. Sama juga misalnya dengan konsep ini ya, tuntutan hak-hak gaji para kepala desa, perangkat desa. Dihitung itu 74.900 sekian. Kalau dikalikan 12 setiap desa, 12 bulan, lalu sekian juta, dihitung itu beban negara itu, merugikan negara itu. Jadi cara berpikirnya begitu. Nanti pemindahan ibu kota juga, wah itu 500 triliun itu merugikan negara itu. Jadi nanti membebani generasi yang akan datang ini. Jadi itu namanya rugi laba itu seperti itu. Pokoknya apapun urusannya akan dilihat dari sisi uang. Rugi laba itu, efisiensi dan sebagainya itu. Kemudian yang ke-12, nah ini sama dengan yang tadi saya sampaikan, menjadi parasit atas tubuh ini ya, negara Indonesia. Jadi mau konsep-konsep impor, mau proyek, apapun itu parasit. Ya, jadi kita itu tidak tegak lurus menjalankan konstitusi.
Konstitusi di satu sisi hanya dipahami sebagai norma, sebagai dogma, tetapi esensinya hilang. Atau konstitusi hanya digunakan kalau ada orang konflik. Tetapi orang-orang lain di segmen Jakarta yang berhaluan homo economicus, yang teknokrat, itu mengabaikan konstitusi. Lalu mereka itu menyusupkan ke dalam aturan, lalu dalam literatur disebut dengan konstitusionalisasi. Ya termasuk good governance misalnya itu ya nggak ada dalam konstitusi, baik itu nilainya maupun konsepnya, apalagi konsepnya ya. Tetapi coba dimasukkan ke dalam undang-undang, ke dalam kurikulum, ke dalam macam-macam. Ya, demikian juga dengan transparansi, anti korupsi dan sebagainya gitu ya. Memang korupsi ya harus dihukum, nggak usah didiskusikan macam-macam itu. Tetapi ketika ini anti korupsi dimasukkan ke dalam itu ya, itu malah justru menjadi parasit apapun lah, termasuk yang bolak-balik saya sampaikan berbagai macam proyek itu intinya adalah benalu bagi Indonesia, bagi daerah, bahkan juga bagi desa. Lalu 13, merasa dan mengklaim akulah Indonesia. Jadi Jakarta itu mengklaim nasional, yang berhak mendefinisikan Indonesia ya mereka. Itu orang daerah gitu. Ada pejabat mengatakan, mohon maaf ya, kalau kami mengatur daerah itu secara ketat, karena daerah itu punya moral hazard. 1, pemekaran, 2, korupsi. Nah ini, jadi mereka yang merasa yang paling bersih, paling benar, paling baik, padahal ya enggak juga. Jadi kalau kita ngomong tentang apapun ya, pokoknya yang mengklaim paling Indonesia itu mereka. Itu tokoh-tokoh yang sering keluar di TV, tokoh pusat sebenarnya, tapi menyebut atau disebut sebagai tokoh nasional, padahal mereka nggak pernah bergulat bergelut dengan pinggiran, dengan negeri, dengan desa, dengan rakyat, dengan petani. Pokoknya itu soal klaim itu, ya saya ini ya paling Indonesia. Padahal ya mereka itu malah justru menjadi parasit bagi Indonesia. Kemudian yang ini ke-14 suka melemahkan dan merendahkan pinggiran, termasuk ya orang daerah tadi ya dilemahkan, desa juga dilemahkan. Saya sering bilang bahwa desa itu ya dilihat dengan cara pandang kolonial, ya malas, bodoh, suka mencuri gitu. Kalau dikasih uang lalu dicurigai gitu. Ini banyak ini, nanti ini akan saya bahas terus ini. Pokoknya saya akan terus membela desa ya, termasuk pinggiran daerah juga begitu. Jadi orang daerah pun juga melihat Jakarta itu wah gitu ya. Jadi nggak kritis. Meskipun ada banyak teman-teman yang kritis terhadap Jakarta. Oh, Jakarta itu ternyata begini ya. Itu kan jelas itu. Jadi korupsi di daerah itu diserbu. Memangnya di Jakarta nggak ada korupsi. Itu 8 triliun itu kan korupsi juga itu. Ya, jadi artinya ya merasa lebih beradab, lebih moralis, lalu menganggap orang-orang pinggiran itu ya itu kuno, jadul gitu ya. Lalu tidak beradab, karena itu memang harus mengikuti apa yang diarahkan oleh Jakarta. Semuanya didefinisikan ya. Ya termasuk tadi proyek-proyek itu pokoknya semuanya mengikuti kerangka berpikirnya Jakarta ya. Jadi segmen-segmen yang menguasai proyek dan kekuasaan itu. Jadi artinya kalau ngomong Jakarta yang disebut pusat itu tidak hanya istana dan Senayan, tetapi ya itu sudah menyebar ke mana-mana di kantor-kantor kementerian itu, para teknokrat, para ahli, para profesor itu juga saya kira juga banyak yang punya pikiran seperti itu. Ya, yang melemahkan, mengklaim diri sebagai Indonesia, lalu melemahkan pinggiran, melemahkan daerah. Jadi kalau melihat daerah, melihat desa dan sebagainya itu pokoknya rendah lah. Lalu yang ke-15 yang terakhir, suka sibuk dengan dirinya sendiri tanpa berpikir tentang relevansi dengan kepentingan pinggiran dan rakyat. Nah ini jelas ini. Jadi ini saya sering membuat kalimat begini nih, pekerja orang Jakarta sana. Bekerja mengerjakan pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan demi mengejar kinerja dan mengerjai orang lain. Ya, jadi mengerjai itu namanya kekuasaan. Jadi banyak sekali orang sibuk
dengan urusannya sendiri, tapi belum tentu punya relevansi. Mau bikin aplikasi, mau bikin berbagai macam konsep, entah itu workshop, atau seminar, atau kajian, atau apapun namanya, yaitu hanya untuk dirinya sendiri. Ya, jadi ibarat mengalirkan air itu orang sibuk dengan peralon, dengan cara mengalirkan air, tetapi tidak bermanfaat untuk orang banyak yang butuh air, berkepentingan terhadap air. Ini Presiden sudah bolak-balik mengatakan, anggaran Indonesia itu sebenarnya besar, tetapi karena istilah beliau quality of spending-nya buruk gitu ya. Padahal mereka mengaku pintar ya, pintar, gelarnya tinggi dan banyak, tapi bikin spending ya jelek, buruk. Kenapa ya? Karena memang untuk dirinya sendiri, supaya sibuk dengan dirinya sendiri. Ngumpulkan data sebanyak mungkin ya untuk main-main mereka sendiri, untuk pertunjukan. Tidak mengubah hidup rakyat yang didata. Pokoknya semua sektor kehidupan, sektor urusan pemerintahan itu semuanya dijadikan ajang mulai dari angka 1 sampai 15. Itulah mentalitas Jakarta.